Oke, kita balik lagi untuk SMK 3L-nya. Jadi yang seperti saya sampaikan di materi sebelumnya, ini untuk materi berikutnya, saya akan coba contohkan itu membuat matriks resiko dan juga menghitung kebutuhan tenaga kerjanya untuk nanti kita buatkan dia RAB K3. Oke, ini contoh eh, apa namanya RAB. Ini sebenarnya adalah pekerjaan jaringan irigasi ya. Jadi udah cukup lama tahun 2018. Ini sebenarnya pekerjaannya ada beberapa bagian. Cuman saya coba ambil contoh yang sederhana, yang dikit aja, yang nanti bisa kalian terapkan di tugas mandiri kalian. Jadi ini eh, ya untuk namanya nanti silakan disesuaikan ya sama tugas masing-masing. Jadi di sini ada pekerjaan administrasi dan juga pekerjaan saluran batu kali. Yang administrasi kita skip aja karena kita sekarang ingin membuat RABK 3. Kita fokus pada pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan, yaitu pekerjaan saluran batu kali. Di sana ada pekerjaan pasangan batu, plesteran, siaran, dan cor lantai beton. Nah, dari RAB ini kita coba buatkan matriks risikonya dulu ya. Nah, dari sini, nah kemarin kan saya sudah sempat share tuh untuk contoh pembuatan matriks. Tapi ini matriksnya kan matriks itu adalah pembuatan yang tadi ada severity, kemudian ada konsekuensi, yang kemudian nanti ada risk score-nya atau penilaian resikonya, dia masuk kategori apa, apakah dia masuk rendah, tinggi, rendah, sedang atau tinggi. Nah, kalaupun nanti matriksnya itu tidak dibuat ya tidak masalah ya. Kalau mau dibuat ya silakan. Itu akan cuman kayak memberikan gambaran secara mudah aja gitu. Nah, tapi dengan dibuatkan tabel begini saja sebenarnya sudah cukup jelas. Oke, jadi di sini ada frekuensi dan juga konsekuensi berdasarkan PT Hutama Karya gitu ya. Jadi ini ada skala Likert-nya 1 sampai 5 untuk frekuensi, severity juga 1 sampai 5. Klasifikasinya untuk rendah itu 1 sampai 4, sedang 5 sampai 10, tinggi 12 sampai 15 gitu. Nah, kita masuk ini kan tugas mandiri kalian yang kalian buat masing-masing kan seperti ini. Kalau misalnya saya buatnya beda boleh nggak Bu? Ya boleh aja, asalkan nanti ada informasi terkait dengan risk score-nya dan klasifikasi risikonya. Gitu ya. Kalau emang nggak pakai template ini juga nggak masalah. Kalau emang sudah terlanjur buat biar nggak nanti ngulang lagi buat kan kasihan ya. Oke, ini contohnya ini ada item pekerjaannya atau tasknya. Kan ada 4 tadi tuh dari RAB-nya. Ada pasangan batu, plesteran, siaran, dan lantai beton. Nah, kita ini saya nomorkan 1A gitu ya. Jadi sini ada pemasangan dengan mortar. Jadi ini apa namanya step-step pekerjaannya gitu deh. Sorry, ini bukan step pekerjaannya, tapi ini hazardnya atau potensi bahaya yang mungkin terjadi. Jadi pemasangan dengan mortar, jadi pekerjaannya ya dia dengan mortar itu ada potensi bahayanya, risikonya ada tangan terluka akibat terkena mortar, iritasi pada kulit akibat terkena bahan mortar. Kemudian kita masukkan frekuensinya. Ini cukup sering ya kita kasih nilai 4 gitu ya. Kita lihat nih, baca dulu ketentuannya. Frekuensi 4 kejadian termasuk sering terjadi dalam pelaksanaan proyek. Jadi itu ya namanya dia bekerja dengan mortar ya, apalagi dengan tangan apa namanya? Tangan telanjang, maksudnya dengan tanpa pengamanan itu juga pasti kena. Jadi frekuensinya 4. Severity-nya atau tingkat keparahannya itu tidak terlalu parah, jadi tanpa luka, tidak sakit atau kerugian kurang dari 1 juta. Nah, kemudian tuh risk score-nya adalah frekuensi dikalikan severity, yaitu 4 dikali 1, risk score-nya adalah 4. Nah, kemudian kita lihat nih klasifikasinya. 4, nilai 4 tuh klasifikasinya masuk mana ya? Oh, ternyata dia masuk dalam resiko rendah. Kemudian APD dan APK kontrolnya apa? Gini, sebenarnya ini APD sih ya, bukan APK kontrol. Jadi APD. APD-nya pakai sarung tangan. Actionnya ini merujuk kepada pengendalian administrasi yang tadi yang di rekaman sebelumnya saya jelaskan. Jadi itu gimana kita apa namanya
memberi ada pakai rambu, kemudian ada SOP kerja dan lain sebagainya. Jadi pengendalian administrasi yang masuk dalam actionnya. Kan tadi yang di slide sebelumnya, sorry, rekaman sebelumnya itu paling tidak untuk mencegah kecelakaan minimal penggunaan APD dan eh, apa namanya administrasinya diterapkan dengan baik. Baru kemudian rekayasa teknik, kemudian substitusi dan eliminasi. Nah, paling tidak minimal dua hal paling kecil itu sudah diterapkan di pelaksanaan gitu ya. Nanti actionnya belum saya isi, jadi nanti kalian masing-masing silakan untuk pencegahannya itu APD dan juga pengendalian administrasinya dilakukan. Nah, jadi itu untuk semua pekerjaan itu dibuatkan hazard dan risknya. Kemudian ditentukan frekuensi dan severity-nya. Nanti tahu dari mana? Ya, saya ulangi lagi. Frekuensinya tinggi, taunya dari mana? Kalian ini seharusnya kalian survei kepada pekerja, tapi karena tidak memungkinkan waktunya, silakan kalian lakukan dengan AI atau dengan googling. Kalau misalnya pekerjaan pasangan batu, biasanya berapa sih resikonya yang mungkin terjadi, seberapa sering dan seberapa parah. Itu nanti kalian masukkan dalam risk score, kemudian kalian klasifikasikan gitu ya. Kemudian kalau kalian membuatkan matriksnya itu boleh. Kalaupun tidak, tidak apa-apa. Karena nanti kan kalian akan presentasikan. Kalau kamu mau presentasikan tabel ini saja, kayak misalnya begini, kalian presentasikan, tidak apa-apa, silahkan. Jadi yang buat semenarik mungkin nanti presentasinya ya. Nah, kemudian sudah kalian tentukan risk score-nya sudah, klasifikasinya sudah, APD-nya untuk pencegahannya APD-nya sudah, dan action-nya sudah gitu. Nah, nanti dari APD itu kalian rangkum nih, saya itu untuk pekerjaan saya butuh apa ya, kan gitu. Nih, jadi di sini ada APD-nya tuh ya untuk semua pekerjaan ini ya, saya rangkum gitu. Ada topi pelindung, pelindung mata, sarung tangan, dan sepatu keselamatan. Jadi APD yang perlu saya beli adalah empat ini berdasarkan pekerjaannya yang tadi saya analisis gitu ya. Tapi pertanyaannya, saya butuh berapa banyak ya APD-APD ini gitu kan? Saya butuh berapa, saya harus beli berapa nih untuk seluruh topi pelindung saya beli berapa, pelindung mata saya beli berapa, sarung tangan berapa, sepatu keselamatan berapa, kan gitu. Nah, kita lanjut nih penentuan jumlah APD yang akan kita gunakan. Nanti setelah kita tahu jumlahnya tinggal dikalikan dengan harganya, maka akan keluar nanti ERAB K3. Untuk mengetahui gitu ya, kemarin kan saya minta kalian jadi ERAB sama time schedule. Untuk mengetahui caranya, kita ke time schedule. Eh, mana dia ya? Matriks resiko. Oh ya, ini dia. Oke, ini adalah time schedule untuk pekerjaannya. Jadi yang di atas ini adalah time schedule rencana yang benernya gitu ya, time schedule utamanya gitu. Saya buatkan di bawahnya lagi time schedule untuk penentuan jumlah pekerja. Gimana caranya gitu kan? Mungkin kalian sudah belajar bikin kurva S sebelumnya ya. Jadi bagaimana menentukan bobot, bagaimana menentukan jumlah pekerja gitu ya. Kalau misalnya kalian buat scheduling untuk tenaga kerja, scheduling material gitu kan, semua berpatokan pada time schedule utama. Nah, di sini kita perlu, kenapa kemarin juga saya minta kalian nyari analisa harga satuan. Karena di sana kita membutuhkan koefisien. Jadi untuk mengetahui jumlah pekerja pada pekerjaan tersebut gitu ya. Di sini jumlah pekerjanya itu adalah volume dikali, ini kalau misalnya kalian lihat ini kan formula ya, ini rumus. Ini kita lihat RAB F37. RAB F37. Nah, itu adalah volume pekerjaannya dikali dengan analisa HSPE 103. Kita buka ya. E103 mana ya di atas ya kayaknya. Nih, nih. Ya, jadi untuk di time schedule rencana, untuk mengetahui jumlah tenaga kerja, volume dikalikan koefisien yang ada pada analisa.
Koefisien tenaga untuk pekerjaan pasangan batu, nih ya, pasangan batu, koefisien pekerja adalah 2,7. Volume pekerjaannya adalah 181,34 meter kubik. Itu untuk pekerja. Lihat analisanya. Untuk pekerjaan ini, pekerjaan pasangan batu, kita membutuhkan dua jenis tenaga kerja, yaitu pekerja dan juga tukang batu. Nah, tukang batu, ya benar, tukang batu ini juga kita kalikan dengan volumenya. Nih, ini ya, ya bisa kalian lihat formulanya. Jadi yang ini untuk pekerja yang di depan, yang RAB F37. Untuk yang tukang batu adalah E104. Analisanya ya, sorry. Untuk RAB-nya sama F37. Jadi koefisien pekerja dikali volume pekerjaan, kemudian koefisien tukang batu dikali volume pekerjaan. Maka kebutuhan tenaga kerja atau kebutuhan manusianya, jumlah manusianya yang bekerja adalah 652,824 orang. Tapi kan namanya orang nggak ada koma-komaan ya. Nanti itu kita bulatkan di akhir gitu. Jadi kita membutuhkan sebanyak 652 orang atau 653 orang pekerja untuk melakukan pekerjaan pasangan batu. Nah, kita kan akan merujuk pada time schedule utama, ya. Ini untuk pekerjaan pasangan batu itu akan dilaksanakan selama 9 minggu. Artinya pekerja ini mudahnya gitu ya. Kalau kalian mau yang realistis gitu, kalau realistis kan sebenarnya pekerjaan itu tidak mungkin, ya mungkin aja sih, cuman biasanya kecil kemungkinan itu akan dikerjakan dengan bobot yang sama tiap minggunya. Pasti ada di satu minggu atau beberapa minggu itu berbeda bobot satu dengan bobot lainnya. Tapi untuk mudahnya kita samain aja semuanya jumlahnya. Ceritanya karena pekerjaan pasangan batu itu dilaksanakan selama 9 minggu, jumlah pekerja yang nilainya adalah 653 kita bagi 9. Nih ya, tuh. Tuh, kalian lihat tuh dibagi 9. Jadi dibagi sama rata tiap minggunya ada 73 pekerja atau 72,5 pekerja di setiap minggunya untuk pekerjaan pasangan batu. Di, di mana saya menempatkan, di minggu keberapa saya menempatkan, ya kalian ikuti time schedule utamanya. Kalau misalnya pekerjaan pasangan batu ini menyatakan dari minggu 1 sampai minggu 9, artinya pekerja yang ditempatkan sebanyak 72,5 itu ada dari minggu 1 sampai minggu 9. Ya, paham ya? Untuk plesteran juga dilakukan hal yang serupa untuk siaran dan juga cor lantai. Jadi bisa kalian lihat ini schedule-nya yang di atas kan kayak gini. Nah, untuk penempatan tenaga kerjanya ya sama gitu. Cuman di sini akan nilainya berbeda. Kalau di atasnya kan pakai bobot. Yang di bawah ini adalah jumlah pekerjanya. Nah, dari sini kita lakukan hal yang sama, kayak misalnya membuat time schedule kan kita akan kumulatifkan dia. Kita kumulatifkan aja tiap minggu tuh seperti apa. Ya, kalau misalnya kalian lihat ini kan yang pekerjaannya overlapping. Tuh mingguan. Tuh lihat berarti ada yang di minggu kelima itu ada 102 pekerja. Jadi paling tinggi itu ada 102 pekerja sampai di akhir itu ada 18 pekerja di minggu 11. Itu adalah tenaga kerja mingguan. Kemudian kan kita harus mencari, ini belum belum menemukan total tenaga kerja yang kita tahu kebutuhannya per hari gitu ya. Tiap hari itu ada berapa orang sih di lapangan yang paling tinggi itu berapa jumlahnya. Kita harus cari hariannya tenaga kerja. Kita bagi dia tergantung nih kondisi kerja di lapangan. Apakah dia sehari, sorry, apakah dia kerjanya dalam seminggu itu 5 hari, 6 hari, atau 7 hari kerja? Kan tergantung situasi kondisi gitu ya. Eh, Silakan disesuaikan. Kalau di sini saya menggunakan pekerjaan ini dilaksanakan 5 hari kerja dalam seminggu. Artinya yang tadi nilainya kita dapat mingguan, kita bagi 5. Ya, jadi untuk di minggu pertama itu ada 14 pekerja, 14,5 pekerja. Dan seterusnya sampai kita masuk di minggu 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang merupakan minggu dengan jumlah tenaga kerja terbanyak karena overlapping pekerjaannya juga banyak.
Jadi semua pekerjaan itu dilakukan secara bersamaan di minggu 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Artinya kan semua pekerja turun nih ke lapangan. Tapi kita perlu ketahui kebutuhan tenaga kerja satu hari itu berapa. Jadi untuk mengetahui jumlah APD yang kita beli. Ini di luar kita memperhitungkan untuk kunjungan, untuk pemilik proyek, apa kemudian kontraktor dan lain sebagainya. Kita hanya memperhitungkan pekerjanya saja ya. Kita catatkan itu hanya menghitungkan pekerjanya saja. Nah, di sini jumlah pekerja paling tinggi itu adalah sebesar 20,49 atau kita bulatkan ke atas menjadi 21 orang. Artinya, saya punya proyek ini, saya perlu menyediakan helm, apa tadi ya? Lupa lagi saya di mana. Saya perlu membutuhkan topi pelindung atau helm, pelindung mata, sarung tangan, serta sepatu keselamatan itu sebanyak 21 item. Sorry. Untuk topi pelindung, sepatu, dan sarung tangan. Pelindung mata itu menyesuaikan dengan pekerjaannya. Nanti nanti kita lihat di RAB-nya ya. Ini udah ketahuan ya. Oh, berarti saya perlu beli 21. 21 adalah jumlah tenaga kerja maksimal yang ada di lapangan pada satu hari, pada minggu minggu puncak, maksudnya minggu-minggu dengan tenaga kerja terbanyak gitu ya. Jadi paling maksimal tenaga kerja itu ada di lapangan adalah sebanyak 21 orang. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita lanjut ke RAB K3 ya. Nah, ini adalah contoh rencana anggaran biaya K3 yang ini sebenarnya saya ambil juga dari permen ada contohnya. Tapi saya ada beberapa hal yang saya cut dalam arti karena ada banyak ketentuan yang tidak saya masukkan juga karena saya akan buat dia lebih sederhana. Tapi nanti kalian akan kalau mau belajar lebih lanjut silakan didalami gitu. Kita buat RAB yang sederhana aja. Jadi untuk kan yang record saya sebelumnya saya sudah bilang bahwa ini yang kita perhitungkan hanya pekerjanya saja. Untuk peralatan, material dan lingkungan itu tidak kita perhitungkan. Nah, itu yang saya bilang kenapa saya banyak hilangkan. Ada beberapa apa komponen-komponen RABK3 ini yang saya hilangkan karena saya hanya mengambil untuk APD pekerjanya saja. Nah, disesuaikan nih. Jadi pembuatan RKK dokumennya ini ada ketentuannya satu set. Ini harganya menyesuaikan ya 5 juta ini menyesuaikan. Biasanya pakai ketentuan harga 5 juta atau kadang ada yang 2 juta, silakan disesuaikan. Kemudian ada sosialisasi, induksi K3, ini berapa orang? Ini jumlahnya 21 orang. Jadi kita memberikan induksi atau memberikan pelatihan kepada 21 orang pekerja yang tadi jumlahnya itu maksimal. Tinggal masing-masing tuh harganya 7.500. Ini ada ketentuannya kok di permen berapa ya ini ya saya lupa. Nanti saya kirim juga eh, permennya. Permen sudah saya kirim. Nanti saya infokan kembali permen yang mana. Nah, ini untuk sosialisasi dan promosi itu jumlahnya 21. Nah, untuk spanduk, poster, dan papan informasi K3 disesuaikan gitu ya. Nah, yang paling penting adalah untuk APD-nya. Kan tadi APD-nya saya bilang kita butuhnya helm, sarung tangan, dan juga sepatu keselamatan. Jumlahnya itu sama-sama 21, karena yang paling tinggi adalah 21 orang. Jadi jangan sampai, nah walaupun misalnya nanti di minggu pertama, loh minggu pertama kan cuma 17, eh, terus sisanya ya udah nggak apa-apa, kalaupun nggak dipakai kan nggak masalah. Tapi jangan sampai nanti kita malah beli helm 17, nanti di minggu kelima ada pekerja 21, sisanya lagi 4 orang itu tidak pakai APD. Kan gitu ya, tujuan kita kan ada APD itu untuk melindungi seluruh pekerja. Jangan sampai nanti ada pekerja yang nggak dapat APD. Makanya kita ambil jumlah pekerja tertinggi. Nah, di sini semuanya 21, kemudian harga silakan kalian survei, boleh secara online, entah itu di Shopee, Tokopedia, ya silahkan aja. Nah, kemudian untuk pelindung mata ini hanya membutuhkan satu. Kenapa? Gitu ya, kita balik lagi ke matris risiko. Kita lihat nih di APD-nya. Pekerjaan yang menggunakan pelindung mata itu hanya pekerjaan pengecoran lantai beton. Jadi ada cedera akibat terkena percikan beton basah. Hanya satu pekerjaan di cor lantai beton.
Nah, kita lihat nih di time schedule rencananya. Cor lantai beton. Nah, sebenarnya, nah lihat nih pekerjaan cor lantai beton itu pun satu minggunya itu membutuhkan 2,75 orang. Ya, sedikit sekali kebutuhan tenaga kerja per minggu. Artinya per harinya itu 0,00 sekian gitu kan. Ya, kita nggak mungkin kan ada manusia 0, jadi kita bulatkan menjadi satu. Makanya di RHB ini kita munculkan hanya satu pelindung mata gitu ya. Nah, untuk asuransi peralatan K3 itu nilainya disesuaikan. Nanti dari sini, nah, didapatkan jumlahnya. Jumlah RAB ini yang nanti RAB K3 ini yang nanti disisipkan atau dimasukkan dalam RAB utama. Tapi ini kan contoh ya. Sebenarnya kalau mau dibuat lebih detail lagi, panjang lagi nih ceritanya. Tapi kita buatkan sederhana aja. Oke, jadi silakan untuk tugas kalian, kalian buatkan sampai di RAB ini, RAB K3 ini. Ya, silakan diselesaikan. Nanti pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Tapi kalau ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan di kelas. Gitu ya. Jadi saya nih eh, sampaikan dulu secara singkat aja dan secara cepat aja gitu ya. Karena saya ada di bulan November ini akan sangat banyak sekali kegiatan gitu. Saya mengusahakan untuk bisa masuk kelas, tapi jika tidak bisa, ya saya terpaksa menyampaikan informasi atau materinya melalui record. Karena mungkin Zoom juga tidak memungkinkan. Oke, baik. Kalau begitu silakan kalian lanjutkan untuk penugasannya ini. Karena RAB kalian cukup banyak, mungkin nanti akan agak cukup panjang ya prosesnya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan tepat waktu sehingga nanti di bulan Desember kita bisa melakukan presentasi. Oke, kalau begitu semuanya terima kasih. Silakan tugasnya dilanjutkan masing-masing.